Pemirsa, 28 Oktober adalah peringatan Sumpah Pemuda. Hari ini, hari di mana pemuda-pemudi Indonesia berkumpul bersatu padu untuk benar-benar meningkatkan nasionalisme dan patriotisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda kali ini, tim News Focus bersama-sama akan mengangkat prestasi pemuda-pemudi Kota Batu dalam dunia olahraga. Bersama saya Rogi Pradana, inilah News Focus selengkapnya. 28 Oktober dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari di mana seluruh muda-mudi Indonesia bersatu padu dalam ikrar bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa satu Indonesia. Semangat pemuda inilah yang hingga saat ini mengajarkan bangsa Indonesia akan pentingnya nasionalisme serta persatuan. Gelora ini pula yang hingga saat ini terwujud dengan bentuk torehan prestasi dari para muda-mudi Indonesia, salah satunya dalam dunia olahraga. Telah terselenggaranya Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua menjadi salah satu ajang berkumpulnya muda-mudi dari berbagai latar belakang suku dan ras. Ribuan atlet dari berbagai penjuru Indonesia bersatu dalam kompetisi olahraga. Dalam gelaran PON 20 Papua, muda-mudi atlet Kota Batu turut ambil bagian di beberapa cabang olahraga, mulai dari para layang hingga selam. Para atlet ini berhasil menorehkan prestasi dengan menyabet puluhan medali. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, tim News Focus mewawancarai Ketua Komite Olahraga Nasional KONI Kota Batu, Dr. Andes Mahfud, untuk berbincang mengenai torehan prestasi yang telah disumbangkan oleh para atlet Kota Batu. Berikut untuk wawancara selengkapnya. Ya pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Dr. Andes Mahfud selaku Ketua Umum dari KONI Kota Batu, dan kita akan berbincang-bincang mengenai semangat atlet-atlet yang juga memeriahkan PON 20 Papua. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, hari ini adalah hari di mana memang pemuda-pemuda kita ini masih bersemangat untuk terus meningkatkan dan juga memberikan kontribusinya pada Indonesia. Nah, untuk sebagai ketua dari KONI Kota Batu, memandang sebuah Sumpah Pemuda ini bagaimana Pak? Untuk kegiatan Sumpah Pemuda dan Sumpah Pemudanya itu sendiri, kita maknai bahwa para pemuda selalu berperan serta di dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian juga mengupayakan bagaimana sebagai pemuda bisa ikut di dalam kiprah pembangunan bangsa, yang dalam hal ini terkait dengan KONI tentunya para pemuda berkiprahnya adalah di dunia olahraga. Di dalam mengikuti PON kemarin, atlet-atlet Kota Batu yang dipanggil oleh Jawa Timur untuk ikut mewakili Jawa Timur sebanyak 10 atlet dari 5 cabang olahraga, kemudian juga ada 2 orang pelatih dan 4 orang asisten pelatih atau mekanik, yang kesemuanya adalah masih anak-anak muda, baik itu pelatih maupun asisten pelatih. Ya, dan semuanya itu memang asli warga Batu Pak ya? Ya, semuanya adalah warga Batu. Untuk atlet-atletnya adalah juga mulai usia dini, berlatihnya juga sudah di Batu begitu. Ya, dari yang disampaikan oleh para pelatih kepada kami yang mendampingi para atlet, alhamdulillah atlet-atlet dari Kota Batu bisa berjalan lancar untuk melaksanakan tugasnya di sana, dan itu juga tidak terlepas dari dukungan dari Ibu Wali Kota Batu yang sempat hadir memberikan support ke anak-anak di Papua sana ini, sehingga para atlet betul-betul bisa memperjuangkan prestasi ini dengan maksimal. Memang dari 10 atlet itu yang bisa pulang membawa medali 7 atlet, yang 3 belum, tetapi mereka juga rata-rata prestasinya cukup baik, masuk 8 besar dan seterusnya ini. Dan mereka adalah, ada yang istimewa adalah ada yang masih sangat muda sekali, yaitu masih pelajar tingkat kelas 2 lah. Kelas 2. Jadi masih 16 tahun untuk cabang bermotor ini. Ini
bagi kami adalah sesuatu yang sangat luar biasa, menunjukkan bahwa semangat pemuda untuk meraih prestasi yang sangat tinggi sekali. Himbauan dan harapan kami untuk para generasi muda di Kota Batu mengacu pada kegiatan di dunia olahraga, bahwa prestasi itu bisa diraih secara terencana. Jadi melalui satu perencanaan yang matang, ditempuh dengan waktu yang cukup panjang. Tidak ada prestasi secara ujuk-ujuk. Ya, oleh sebab itu kepada generasi muda kami berharap untuk menekuni apapun di bidangnya itu dengan penuh ketekunan, penuh kesabaran, maka insya Allah prestasi akan bisa diraih di cabang atau di dunia apapun. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Mahfud selaku Ketua Umum dari KONI Kota Batu. Demikian untuk News Focus. Dalam momen semangat Sumpah Pemuda, tak lengkap rasanya jika tak berbincang langsung dengan muda-mudi atlet kebanggaan Kota Batu ini. Setelah mewawancarai Ketua KONI Kota Batu, tim News Focus juga berkunjung ke kediaman Djafro Megawanto untuk mewawancarai terkait perjuangannya dalam meraih juara. Ya pemirsa, Hari Sumpah Pemuda di mana pemuda-pemudi seluruh Indonesia benar-benar berikrar untuk terus semangat mendukung Indonesia demi Indonesia yang lebih baik. Nah kali ini saya sedang bersama dengan salah seorang atlet PON 20 Papua dari Kota Batu. Nah ada Mas Djafro Megawanto. Selamat siang Mas. Selamat siang. Ya, gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Djafro, ini Mas Djafro kalau boleh tahu mendalami dunia para layang ini sejak usia berapa Mas? Sejak usia 15-16 tahun. 16 tahun ya. PON 20 Papua. Nah ini kan persiapannya pasti ada dong. Persiapan dari Mas Djafro sendiri bagaimana kemarin? Kemarin sih mempersiapkan latihan teknik, latihan mental, terus juga tentunya kesehatan juga perlu. Jadi semuanya harus dikondisikan. Untuk dari Kota Batu sih saya sangat berterima kasih telah diberikan fasilitas akses ke bandara, transportasinya, terus penjemputan juga transportasi, terus sama kemarin juga sempat Ibu Wali Kota sambang ke Papua melihat tim para layang Jawa Timur itu seperti apa gitu. Itu Ibu Dewanti pergi ke Papua sebelum atau sesudah Masnya berlomba nih? Pas lagi pertandingan. Oh pas lagi pertandingan. Jadi kalau pertandingan berlangsung ketika ada Bu Dewanti, gimana rasanya Mas Djafro sendiri? Pastinya lebih semangat karena udah tengok ke Papua, terus didukung juga, diberi makanan juga. Nah, gitu. Sampai benar-benar subur ya Mas ya, dan juga sehat di sana ya. Kalau secara pribadi untuk teman-teman atau adik-adik, kakak-kakak lebih bersemangat untuk berolahraga, terus lebih banyak beraktivitas, terus ciptakan karya atau prestasi untuk mengharumkan keluarga terutama, terus selebih lagi untuk bangsa dan negara. Kalau moto dari saya sih jangan pernah menyerah untuk berjuang selagi kita mampu. Oke, luar biasa sekali. Itu dia pemirsa, sebuah motivasi yang memang kita dapatkan dari Mas Djafro ini adalah motivasi di mana kita khususnya pemuda-pemudi Indonesia yang memang tinggal di Indonesia, tanah air kita, selalu memberikan yang terbaik dan selalu memberikan sumbangsih kepada bangsa kita agar nantinya kita juga bisa menikmati Indonesia yang merdeka, sejahtera dan damai. Roy Pradana untuk News Focus. Setelah mewawancarai Djafro Megawanto, tim News Focus juga berkunjung dan mewawancarai atlet selam Nafa Amadea. Kemenangan Nafa dalam PON Papua mendapatkan atensi yang spesial, mengingat cabang olahraga selam laut yang ia juarai memiliki perjuangan dan rintangan tersendiri. Berikut wawancara selengkapnya.
Ya, pemirsa, masih dengan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Saat ini saya sudah berada di rumah salah seorang atlet PON 20 Papua, yaitu Nafa Amadea, yang memang sudah benar-benar mengharumkan nama bangsa dengan memenangkan beberapa medali. Oleh karena itu, yuk kita simak untuk laporannya. Nah, yang menarik memang dari Mbak Nafa ini memang adalah seorang atlet selam yang sebenarnya Kota Batu ini kan nggak punya laut nih ya. Habis itu Kota Batu juga masih belum mempunyai kolam standar untuk selam atau untuk atlet selam. Nah, ini Mbak Nafa menyikapi itu semua gimana nih? Jadi biasanya kalau seandainya memang di sini itu tidak ada kolam yang standar, kemudian di kolam Arhanud yang 50 meter itu juga kolamnya airnya rusak. Jadi saya kayak cari kolam di Malang. Jadi latihan di Malang, kemudian saya nambah fisik sendiri, terus mungkin fitness di agro seperti itu. Nah, kalau untuk persiapan yang PON kemarin, kita itu dijadikan satu di pertamanya di Surabaya, kemudian kita pindah ke Saigon Pasuruan agar lebih bisa bisa dipantau lah sama pelatih, apalagi kan ini di masa pandemi juga. Saya diikutkan klub SD kelas 1, kemudian benar-benar fokus ke selam itu SMP. Oh gitu, jadi memutuskan untuk fokus ke selam ini kenapa? Atau ada motivasi apa ini? Cari peluang, karena waktu itu selam itu masih belum sepopuler renang juga, kemudian ya itu tadi mungkin taktik sama standar kolamnya di daerah lain itu kan sudah bagus, sedangkan di Batu itu kan tidak ada kolam standar 50 meter. Kita itu latihan itu cuma kolam 20 meter dulu waktu saya SD itu. Jadi saya cari peluang di selam, kemudian alhamdulillahnya bisa tembus di sini. Untuk yang benar-benar ekstrim sampai baju renang saya sobek, terus sampai habisnya lomba itu saya itu tidak bisa tidur karena badan lebam-lebam itu ya benar-benar PON kemarin yang nomor 3000 laut kemarin itu. Kemudian untuk support sendiri, untuk pertama kalinya saya itu dilihat sama Bu Dewanti kemarin waktu di laut itu untuk pertama kalinya saya di support langsung ketika pertandingan, bahkan ketika saya finish pun sama Bu Dewanti itu di video gitu. Ketika finish saya nggak bisa jalan gitu kan karena capek kan, baru merasa capek, dibopong sama pelatih pun kayak sekretarisnya Bu Dewanti itu sampai wah selamat kamu udah itu benar-benar udah maksimal gitu. Itu pertama kalinya saya dilihat sama Bu Dewanti. Ya sempat ngobrol kuliahnya gimana, lancar atau tidak, kemudian sehat-sehat aja habisnya pertandingan kemarin kayak gitu. Soalnya beliau lihat sendiri waktu saya mau finish pun saya kayak dipepet sama lawan biar saya tuh miring ke bagian tidak finish gitu. Saya itu tipe yang tidak berekspektasi tinggi, karena saya itu kalau berekspektasi tinggi pernah itu malah tidak sesuai harapan saya. Jadi ketika pertandingan itu pasti ayo kamu lakukan yang terbaik. Rezeki itu ada yang ngatur, sama menenangkan diri, karena saya itu memang juga tipe yang berpikir negatif. Kalau mau tanding itu ada aja, nanti gimana kalau seandainya saya nggak bisa dapat juara, terus gimana respon pelatih saya nanti, seperti itu. Dan akhirnya untuk bisa mengcover atau mungkin membuang pikiran negatif itu gimana dari Nafa sendiri? Kalau saya sendiri ayat kursi. Itu ya, itu sudah cukup banget ya berarti ya? Jadi ketika saya di start block, di tempat mau start di kolam pun saya juga tidak melihat lawan-lawan saya cuma dilihat ke bawah biar saya kayak meyakinkan bahwa udah lawan terberat itu diri sendiri memang. Kalau yang itu pasti kan semangat, latihan itu pasti, kemudian disiplin juga, karena kita memang kalah seperti fasilitas memang kalah, tapi daya juang kita itu pasti akan membantu kita buat mencapai prestasi tertinggi. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Nafa, semoga sukses selalu. Dan next
untuk kompetisinya juga semoga lancar juga ya. Terima kasih. Itu dia pemirsa untuk berbincang-bincang kita bersama dengan atlet selam untuk PON 20 Papua yang telah dilaksanakan kemarin. Dan kita bisa mengambil beberapa sebuah pelajaran bahwa memang ketika kita akan mencapai garis finish, pastinya di sana akan banyak sekali halangan dan rintangan. Oleh karena itu, pemuda-pemudi Indonesia harus terus bersemangat. Ya pemirsa, di momen Hari Sumpah Pemuda ini, jangan kita lupa bahwa sejarah telah memberikan kita beberapa pelajaran untuk selalu semangat, teruntuk pemuda dan pemudi Indonesia, untuk selalu meningkatkan nasionalisme dan menjadi patriot-patriot bangsa yang bisa dibanggakan termasuk dalam dunia olahraga. Dari Kota Batu, tim News Fokus ATV melaporkan.